Sepertinya cuma segini ya. Ya udah, kita mulai saja. Kembali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau memang pakai BBB banyak sekali kendala yang kita hadapi ya. Jadi balik lagi ke Zoom. Memang ini suatu apa ya, harus diperbaiki oleh pihak panitia. Suaranya jadi double, kenapa ya? Biasanya sering gitu, Bu. Kalau Zoom diaktifin sekalian BBB, suaranya sering double gitu. Harusnya dimatikan salah satu. Oh ya. Soalnya udah di-unmute. Wah, parah nih. Coba dimatikan BBB-nya dulu aja, Bu. Coba sekarang. Ya, sudah tidak. Ya, Bu. Aman. Sepertinya masih suaranya sudah ya sekarang. Ya. Nah, kembali lagi kita membahas tentang kimia. Tadi sudah ada beberapa yang menjawab kimia itu ya ilmu yang mempelajari tentang apa coba? Khususnya tentang Materi bersama perubahannya, Bu. materi dan perubahannya. Hanya itu? Materi dan perubahannya saja? Masih banyak. Ya, ya apa Pak? Iya, Bu. Materi dan perubahannya. Terus apa lagi? Hanya sebatas itu. Strukturnya, Bu. Ya, Strukturnya, Bu. betul strukturnya. Terus apa lagi? Susunan Sifatnya, sifat, Bu. Sifat. Sifat, ya. Terus? perubahan materi bisa, Bu. Ya, perubahan. Jadi ilmu yang mempelajari tentang Susunan, struktur, sifat. mempelajari tentang zat ya. Kemudian struktur zat. Nah, lalu tadi apa? Perubahan zat ya. Dan satu lagi. Sifat dan Nah, karena nanti sifat itu nanti kita bisa ketahui dari strukturnya ya. Sifat itu kita bisa mengetahuinya dari strukturnya. Jadi ilmu kimia itu ilmu yang mempelajari tentang zat, struktur zat, perubahan zat, dan satu lagi sifat. ya sifat itu udah tadi dari struktur. Dari struktur, kita kalau udah menggambarkan struktur, nanti kita bisa mengetahui, oh ini zat sifatnya misalnya mudah larut dalam air. Atau misalnya zat ini mudah sekali untuk menguap. Itu dari struktur ya. Zat ini bisa membentuk ikatan hidrogen misalnya. Itu dari struktur. Sifat. Kemudian dari struktur juga bisa kita mengetahui titik didih, titik lelehnya, mana sih zat yang lebih mudah mendidih, mana yang lebih mudah meleleh misalnya. Itu dari struktur. Satu lagi apa coba? Zat, struktur, perubahan, dan Proses perubahannya, Bu. ya perubahan itu, dinamikanya udah. Satu lagi tentang Reaksi. Susunan Iya, Bu. reaksi itu perubahan. Perubahan zat itu akan menghasilkan, itu pasti ada reaksi di dalamnya, perubahan zat ya, menghasilkan zat yang baru.
Satu lagi, energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, itu ya. Jadi ilmu kimia itu ilmu yang mempelajari zat. Zat itu nanti di dalamnya komposisinya bagaimana ya. Struktur zat. Struktur itu nanti kita bisa mengetahui sifat. Kemudian perubahan zat. Perubahan zat itu nanti kita hubungannya dengan reaksi kimia di dalamnya. Menghasilkan zat yang baru. Dan energi yang menyertai perubahan zat tersebut. Energinya bisa eksoterm, yang melepaskan energi, bisa endoterm, yang membutuhkan energi. Tergantung dari reaksinya seperti apa. Pisang goreng bawa, nak. Nah, itu ya ilmu kimia. Saya tidak akan dulu ke materi, tapi saya lebih ke general dulu, supaya Bapak Ibu bisa memahami kimia itu secara utuh. Izin share screen sebentar. Jadi, ilmu kimia itu tidak terlepas dari 3 level pemahaman, ya. Dan level pemahaman ini harus dipahami secara utuh. Karena kalau hanya memahami satu level saja, itu biasanya akan menyebabkan miskonsepsi dalam konsep kimia. Level-level tersebut apa saja? Nah, ini saya tunjukkan hasil penelitian saya tahun ini, anak-anak calon guru ya. Nah, level-level dalam kimia itu ada 3. Yang pertama itu yang disebut makroskopik level. Makroskopik level ini adalah level yang berkaitan dengan fenomena-fenomena nyata yang terjadi. Jadi misalnya kalau kita kaitkan dengan di sini ada judulnya, kita tuh di sini waktu itu akan mengidentifikasi mana larutan yang bisa menghantarkan arus listrik, mana yang tidak menghantarkan arus listrik. Nah, level makroskopik itu adalah fenomena yang nyata yang terlihat ketika larutan potasium klorida itu KCl ya, atau kalium klorida Indonesianya. Nah, ketika diuji daya hantar listriknya, misalnya lampunya menyala terang dan banyak gelembung gas. Nah, lampu menyala terang dan banyak gelembung gas ini kita sebutnya sebagai makroskopik level. Jadi secara makronya, secara realnya seperti apa. Lalu level kedua, ini harusnya kita loncat ke submikroskopik level. Submikroskopik level ini adalah level yang tidak bisa dilihat. Artinya, kalau dalam contoh larutan itu gambaran molekuler di dalamnya, gambaran partikel-partikel yang ada di dalamnya. Itu seperti apa gitu. Misalnya potasium klorida. Di larutan potasium klorida atau larutan KCl ini, ketika dilarut di dalam air, seperti apa gitu. Gambaran representasi molekulnya. Apakah dia bergabung menjadi KCl? K dengan Cl-nya bergabung, apakah dia terpisah jadi ion-ionnya, ada K+, ada Cl-. Nah, itu digambarkan. Nah, digambarkannya misalnya ini benarnya kan K, ada K+, ada Cl- ya. Kemudian ada H2O juga, karena ini larutan. Nah, digambarkan secara seperti ini, contohnya saya akan perlihatkan. Nah, ini yang salah ya. Ini salah coba. Jadi ada beberapa yang menggambarkan KCl itu digabung kayak gini ya. Ini jawaban yang salah. Tuh. Nah, jadi gambaran-gambaran seperti ini, partikel-partikelnya, gambaran molekuler zat di dalamnya itu kita sebut sebagai level submikroskopik. Sebentar ya. Coba.
Nah, itu ya, saya ada di bangunan jadi berisik, mohon maaf. Nah, itu ya, jadi gambaran partikelnya. Ketiga, ketika kita sudah mengetahui fenomena realnya seperti apa, kita bisa menggambarkan partikel dalamnya seperti apa, level selanjutnya dalam kimia itu harus memahami yang namanya level simbolik. Ya. Simbolik itu simbol-simbol. Ketika sudah digambarkan, simbolnya apa? Kalau kalium klorida itu, oh ya, kalium klorida itu KCl ya. KCl kemudian dia bisa terionisasi menjadi K+ dan Cl-. Nah, digambarkan nah seperti ini. KCl ya menjadi K+ Cl-. Nah, simbol ini reaksi kimia, chemical reaction, chemical formula ini ya, rumus kimianya itu kita sebut sebagai level simbolik. Nah, kimia tidak terlepas dari ketiga level tersebut. Kita tidak bisa memahami hanya salah satu level saja. Kalau kita hanya memahami salah satu level saja, yang terjadi adalah miskonsepsi. Nah, Bapak Ibu bisa melihat dari semua jawaban ya, ini calon guru waktu itu, ternyata masih banyak yang belum bisa menjawab pada level simbolik dan juga submikroskopi. Jadi masih kebingungan. Kenapa? Karena dalam memberikan gambaran molekuler itu perlu daya imajinasi yang sangat tinggi, perlu pemahaman secara komprehensif tentang partikel materi ya. Kemudian di simbolik, kenapa banyak yang salah? Karena di sini banyak sekali kesalahan dalam menuliskan reaksi kimia. Bapak Ibu jangan, harus sering berlatih ya menulis reaksi kimia karena Bapak Ibu sebagai guru IPA. Nah, gini, kalau reaksi kimia itu kadang-kadang kita menuliskannya si fasa itu, coba saya tandai ya. Mana ya, pakai apa? Edit. Select aja ya. Nah, ini fasa itu yang ini ya. Nah, ini kan fasa. Nah, fasa itu ditulisnya sejajar ya Bapak Ibu, sejajar dengan reaksi kimianya, sejajar dengan rumus kimianya. Biasanya saya ada menemukan beberapa yang menuliskannya itu di bawah dari rumus kimianya. Misalnya akinya itu di bawahnya gitu ya. Ini juga. Nah, kemudian panahnya itu harus full seperti ini. Kalau dia terionisasi sempurna. Panahnya full seperti ini. Kalau terionisasi sempurna. Nah, banyak yang salah ketika reaksi ionisasinya sebagian. Contohnya elektrolit lemah ya. Reaksi ionisasinya banyak yang salah itu menuliskan panah reaksinya tidak full, biasanya setengah. Nah, yang benar adalah tanda panah untuk reaksi bolak-balik ini untuk menyatakan dia kesetimbangan, menyatakan dia bahwa larutan ini, asam cuka ini merupakan larutan elektrolit lemah. Nah, tanda panahnya itu harus bolak-balik. Nah, simbolnya itu ya di sini banyaknya salah mereka. Si tanda panahnya, kemudian menulis fasanya tidak lengkap, menulis rumus kimianya salah. Misalnya ini potasium klorida, dia nulisnya KCl2 ya. KCl kan bukan KCl2 ya, KCl aja. Kalau dengan golongan 2A ya bisa, misalnya MgCl2, CaCl2 ya. Nah, jadi ini saya bahas banyak sekali kesalahan. Nah, ini contohnya ya, Bapak Ibu bisa lihat coba. Ini
ini salah satu submikroskopik yang mereka gambar. Coba, ini kan salah ya. Masa gula dia bisa menjadi ion ya? Tidak, karena gula itu ketika dilarutkan dalam air, nah ini reaksinya. Tidak ada reaksi ionisasi. Dia tidak terionisasi. Dia hanya sebagai molekul-molekul saja. Jadi ini paper ini saya hanya pakai soal hanya 5 gitu. 5 soal ini sudah jadi paper. Karena ternyata pemahaman kimia, lihat, ini calon guru masih salah. Calon guru ini masih salah meneruskan kimia saja. Nah, kemarin saya di kelas IPA 1, ternyata kalau dalam segi konsep, deskripsi, ya rata-rata sudah begitu menguasai. Tetapi ketika disuruh menggambar seperti ini, wah itu masih kacau ya, masih banyak yang harus berlatih dalam menulis gambaran-gambaran molekuler. Nah, sekali lagi, jadi kimia itu tidak terlepas dari 3 level pemahaman ya, makroskopik, simbolik, dan mikroskopik. Nah, untuk sekarang di PPG saya dahulukan nih yang level submikroskopik partikel materi. Sebenarnya supaya bisa menggambarkan, ketika kita sudah bisa menggambarkan partikel secara molekuler, itu bisa menjelaskan level-level yang lainnya. Nah, coba saya kalau bertanya ke Bapak Ibu misalnya, yang tadi larutan kalium klorida, yang ini ya, yang pertama. Kalau digambarkan molekulernya di dalam larutan itu ada apa aja? Ada apa aja? Kalau ini kan salah ya, coba. Salah ini. Nah. Tunjuk kuliah, Nek. Ya, jadi kalau larutan kalium klorida, di dalamnya apa aja? Nah, nanti Bapak Ibu ada loh di tugas akhir. Klorida ya, Bu ya? Iya, menggambarkan partikel molekuler di tugas akhir. Nanti saya share ya, share tugas akhirnya apa, biar nggak harus dibuka latihannya, jadi bisa dipersiapkan dari sekarang. Ada praktek nggak, Bu? Ada prakteknya nggak nanti? Kalau saya bukan praktek. Teorinya aja ya? Ke analisis. Oh, ke analisis. Ya, itu tergantung sih. Ada yang mempraktekkan, karena itu berkaitan dengan eksperimen juga. Ada yang tidak. Oke, kalium klorida. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggambar kalium klorida seperti bagaimana? Kalau yang saya ini Bu, KCl itu biasa digunakan di pertanian ya Bu ya? Iya. Dia berbentuk kristal Bu ya? Iya. Iya. Ya, ini pertanyaannya, kalau kita larutkan kalium kloridanya, kita coba larutkan dalam air, gambaran molekuler di dalamnya itu seperti apa? Gambaran molekuler. Apakah dia masih bentuknya kristal? Dia kan sudah Dia akan larut, Bu. Iya. Iya. Dia larut. Terus di dalam larutannya apakah dia menjadi molekul atau dia tetap senyawanya KCl atau dia jadi ion?
atau seperti apa gitu. Oh. Nah, nanti itu ditanyakan di tugas akhir tentang mikroskopik ini, level mikroskopik. Jadi saya berangkat nanti dari makronya, mikronya Bapak Ibu coba gambarkan seperti apa, lalu nanti pasti berkaitan juga dengan simbol-simbolnya. Ya, gimana? Jadi bentuknya apa? Yuk, coba saya refresh lagi. Kalau dari segi partikel materi itu partikel yang paling kecil di dalam materi ya. Nah, ada berapa partikel materi? Ada atom, Bu. Iya, betul, atom. Kemudian Unsur, Ada molekul, senyawa, molekul, molekul. Lalu unsur, unsur. dan senyawa. Ion, Bu. Oke. Ion. Oke, ion ya. Kalau unsur bukan partikel ya kita sebutnya. Tapi molekul unsur kita sebutnya sebagai partikel. Ya, betul tadi. Ion katanya. Nah, ion juga termasuk partikel. Jadi partikel materi itu ada 3, Bapak Ibu. Pertama atom, kedua ion, ketiga molekul. molekul. Ya. Nah, ini bisa dilihat share screen saya. Nah, jadi ada 3 ya, atom, molekul, dan ion. Atom itu partikel terkecil dari unsur. Nah, kadang biasanya anak-anak suka ketukar atom Fe, unsur Fe. Loh, apa bedanya? Ya kan? Atau misalnya atom aluminium, unsur aluminium. Jadi apa bedanya sih di antara kedua istilah tersebut? Jadi harus ditekankan, unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana ya, dengan reaksi kimia. Ya, jelas dengan reaksi apapun tidak bisa dibagi lagi. Tetapi di dalam unsur itu sebenarnya tersusun dari atom-atom unsur tersebut. Jadi kalau misalkan unsur besi, unsur Fe, maka di dalamnya banyak sekali atom-atom Fe gitu ya. Atom-atom Fe yang berjejer tersusun secara teratur. Aduh, ini kelihatan tidak ya, Bapak Ibu? Kelihatan, Bu. Saya memperlihatkan makroskopik KCl. Ini terlihat? Ya, Bu. Di sebelah pinggir ya? Lihat, Bu. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu lihat, ketika kita larutkan KCl di dalam air, ini di dalam padatan KCl tersebut memang sudah tersusun dari ion-ionnya, K+ dan Cl-. Tapi susunannya masih rapat ya. Masih rapat dan masih dekat satu sama lainnya. Namun ketika kita larutkan dalam air, Bapak Ibu bisa lihat yang merah-merah ini adalah molekul air. Ya. Nah, jadi kita punya istilah tadi atom kalau partikel materi, kemudian ini ada ion, ya, dan ada juga molekul, ya. Nah ini gambaran molekuler KCl ketika dilarutkan di dalam air seperti ini. Di dalamnya itu seperti ini.
Nah, berbeda lagi kalau misalkan saya ingin memperlihatkan, kalau yang lainnya, kalau gula misalnya ya. Kalau gula, Bapak Ibu, ketika dilarutkan dalam air bagaimana? Apakah dia dalam bentuk ion seperti KCl atau seperti bagaimana? Atom, Molekul, Bu. atom unsur-unsur. Atom unsur-unsur. Jadi menurut Ibu kalau atom unsur-unsur berarti gula kan tersusun dari atom C, atom H, dan atom O. Oh, Jadi mecah gitu C-nya. dia akan menjadi molekul, Bu. Betul, dia akan jadi molekul ya. Jadi dia tidak akan terpecah jadi atom-atom, tidak. Tidak akan memisah jadi atom-atomnya. Dia akan jadi tetap molekulnya saja. Nah, ini bisa dilihat. Nah, sukros ya. Gula ya. Bapak Ibu bisa lihat ini. Saya udah memperlihatkan sukros belum? Ya, Bu. Udah? Sudah. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau gula kita larutkan dalam air, itu si molekul ini tidak akan jadi lepas C-nya kemana, H-nya kemana, O-nya kemana, tidak. Tadi kan ada ya contoh dari paper saya, itu dia melepaskan C-nya, H-nya, O-nya. Nah, itulah yang menyebabkan miskonsepsi di dalam memahami gambaran mikroskopik dari larutan. Nah, ini yang benarnya. Jadi kalau misalkan kita larutkan gula dalam air, maka si molekulnya ini tetap jadi molekul seperti ini. Ya, dia tetap menjadi molekul tapi tidak terionisasi. Kalau ada plus dan minus seperti tadi KCl, maka itulah yang menyebabkan adanya nanti dia bisa mengalirkan elektron, ya. Karena ada perbedaan satu kan, kalau misalkan K+ dia melepas elektron, saya ingin menangkap elektron, jadi nanti terjadi aliran elektron, oleh karena itu dia bisa menghantarkan arus listrik. Kalau yang ini dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, ini sukros. Sekarang saya akan memperlihatkan asam asetat. Bedanya ya. Asam asetat kalau kita larutkan di dalam air. Tidak ada ya, tidak ada molekul acetic acid. Izin tanya, Bu. Ya, mangga. Apakah kalau tidak terjadi ionisasi itu karena jumlah elektronnya seimbang gitu? Apakah karena tidak terjadi ionisasi itu karena jumlah elektronnya seimbang gitu? Oh, tidak terjadi ionisasi. Kenapa ya? Kenapa dia tidak bisa mengalami ionisasi? Karena memang di dalamnya, ikatan yang ada di dalamnya itu tidak bisa putus, Pak. Semuanya kalau misalkan ikatan dalam sukros itu ikatan kovalen. Ya, biasanya kalau yang mudah lepas itu ikatannya ionik yang sangat mudah lepas kalau dilarutkan dalam air. Kalau kovalen itu hanya beberapa yang bisa melepaskan dan itu menghasilkan ionisasinya tidak sempurna. Jadi hanya sebagian yang terionisasi. Karena kemampuan di dalamnya saja, Pak, bukan karena jumlah elektronnya seimbang, karena memang tidak ada serah terima elektron. Tidak ada serah terima elektron di dalamnya, tidak ada. Nah, kalau yang H2, mana ya yang asetat ini yang benarnya? Di animasi sebenarnya ada ya di KB2 untuk lebih memahami. Oke, acetic acid ini, acetic acid itu kalau dilarutkan dalam air,
maka akan mengalami reaksi bolak-balik. Bolak-balik menyatakan bahwa tidak semuanya menjadi ion. Bolak-balik itu menyatakan sebagian menjadi ion, sebagiannya lagi dia menjadi molekul saja. Ya. Nah, jadi yang harus Bapak Ibu gambarkan di dalamnya, selain dari molekul CH3COH di dalam air tersebut, harus mencantumkan juga ion CH3COO- dan ion H+. Ya, beda dengan tadi KCl. Kalau KCl kan K+, mas Cl-. KCl-nya nggak ada, KCl-nya nggak ada. Karena KCl-nya sudah berubah jadi ion-ionnya. Tanda panahnya 1. Ya, ini tanda panahnya ada 2, bolak-balik. Berarti di gambar larutannya, gambarkan ion-ionnya dan juga gambarkan molekulnya. Kalau yang non-elektrolit hanya menggambarkan molekulnya saja. Bedanya itu ya. Jadi kalau elektrolit kuat, gambarkan ion-ionnya semuanya. Kalau elektrolit lemah, bukan hanya saja ion-ionnya, tapi ada molekulnya. Kalau yang terakhir, yang non-elektrolit itu molekul-molekulnya saja. Nah, Cintanya lagi, Bu. mangga. Yang H+ itu berarti maksudnya dia tambah 1 elektron ya berarti ya. Yang -1 itu elektronnya hilang 1 itu ya. H+ dari molekul apa, Pak? Yang tadi, Bu, CHOO itu tadi ya. Oh iya, H+ itu H yang lepas dari CH3COOH, H-nya H yang ujungnya. H+. Jadi di ketambahan elektron dari yang CHOO tadi ya, Bu. Iya, jadi gini, kalau H+, kalau muatan positif, dia itu kekurangan elektron, Pak. Jadi elektronnya dia berikan ke CH3COO. Jadi CH3COO-nya menjadi minus. Minus itu artinya kelebihan elektron. Begitu. Oh, oke lah. Saya Ya. ngerti. Jadi yang ketambahan elektron malah yang CHOO tadi ya. Betul, yang nambah Oke. elektron itu CH3COO, makanya dia jadi negatif. Negatif 1 artinya dia kelebihan 1 elektron. Positif 1 artinya dia kekurangan 1 elektron. Contoh gini ya, alkali, golongan 1A, alkali. Alkali itu kan misalnya Na, natrium. Natrium untuk menjadi stabil, dia menjadi Na+, ya Pak? Na plus elektron, kan? Biasanya gitu, melepaskan 1 elektron. Artinya kondisi Na+, dia sudah melepaskan 1 elektron, dianya sendiri kekurangan elektron untuk menjadi Na kembali gitu. Ya, jadi kalau ada negatif, artinya kelebihan elektron, positif kekurangan elektron. Baik, nah itu sebagai pengantar saja, belum ke inti. Oleh karena itu, di sini saya harap materinya ya mudah dipahami ya, meskipun memang ini udah common, mungkin Bapak Ibu sudah biasa menjelaskan tentang materi dan partikel, dan memang ruh kimia itu adanya di bab 1 ini, di KB 1, itu ruhnya banget ya. Sisanya memang udah terintegrasi dengan yang lain, terutama yang KB3 tuh integrasi banget dengan biologi. Kita kembali ke partikel dan materi. Ya, tadi sudah partikel materinya sendiri. Kenapa kimia itu kita sebut juga sebagai center of science, sebagai pusat ilmu pengetahuan. Bapak Ibu sadar tidak bahwa memang kimia itu pusat dari segala ilmu pengetahuan. Jadi yang pusat itu bukan biologi, yang pusat itu bukan fisika, tapi ternyata kimia. Ruh IPA itu di kimia. Karena kimia itu mempelajari tentang materi. Materinya bisa hidup, bisa tidak hidup. Ya materi gitu. Tubuh kita juga materi. Tubuh kita tersusun dari sel-sel yang paling kecil. Tapi di dalam sel itu memang mengandung banyak sekali materi di dalamnya.
Kemudian kalau berkaitan dengan fisika, fisika itu lebih ke mempelajari fenomena alam ya, secara fisik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata fenomena-fenomena tersebut juga berkaitan dengan materi. Karena materi itu segala sesuatu yang kita temui, segala sesuatu yang memiliki massa, mempunyai ruang, yaitu kita sebut materi. Sehingga ya kimia itu bukannya saya karena background kimia jadi melebih-lebihkan kimia, ya kimia itu memang segala ilmu yang tengah-tengahnya, pusatnya gitu. Dan banyak istilah yang muncul dari kimia ini. Misalnya kalau kita kaitkan dengan fisika, jadi ada kimia fisika. Lebih ke mempelajari tentang lebih ke energi yang menyertai perubahan fisis biasanya ya. Nah, kemudian kalau ke biologi ada istilah biokimia ya. Kemudian dengan geologi kita satukan geokimia gitu. Dengan ilmu yang lain juga banyak sekali. Ya. Farmakokimia dengan farmasi ya. Jadi kimia ilmu Center of Science. Materi sendiri ya dibagi. Ini review aja, saya nggak akan lama-lama. Oh iya, ini perubahan zat dulu ya. Oke. Perubahan zat itu mungkin kalau yang background fisika nih udah molotov ya. Zat itu padat, cair, gas. Karena ini sangat relate dengan fisika. Karena di fisika kan biasanya membahas tentang perubahan fisis. Tapi yang belum dipelajari di fisika itu biasanya molekul-molekul di dalamnya. Misalnya padat itu seperti apa sih bentuk molekulnya? Nah, ini digambarkan di kimia ya. Molekulnya itu sangat rapat, teratur, ikatan antara atom yang satu dengan lainnya sangat kuat gitu ya. Cair bagaimana? Nah, ini agak renggang, misalnya jaraknya tidak teratur. Kalau gas, wah ini kalau gas sangat renggang dan tidak teratur. Nah, nanti di tugas akhir ada pertanyaan menggambarkan ini bagaimana proses sublimasi itu, bagaimana digambarkan secara mikroskopiknya, seperti apa proses sublimasi tersebut, bagaimana sih keadaan partikel di dalamnya gitu ya. Nah, jadi keberadaan partikel suatu materi itu memang secara tidak langsung bisa kita amati ini misalnya melakukan proses difusi gas bromin di udara. Nah, partikelnya awalnya ini gas ya. Gas ini berarti karena warnanya coklat kita tahu bahwa difusi itu pergerakan partikel dari konsentrasi yang sangat tinggi, makanya ini warnanya coklat, ke konsentrasi yang sangat rendah ya. Nah, jadi uap coklatnya itu sudah menyebar sehingga tidak jadi lagi coklat banget gitu, jadi berkurang warna coklatnya. Kalau berkurang warnanya itu berarti konsentrasinya menjadi lebih rendah. Konsentrasi rendah ini bukan berarti partikelnya lebih sedikit, bukan. Di sini partikelnya yang bergerak kan sama-sama saja segitu, cuma yang berbeda adalah volume ya. Kalau di sini kan volumenya kecil. Kalau di sini volumenya lebih besar, lebih renggang gitu ya. Oleh karena itu kerapatannya juga pasti akan berbeda. Nah, inilah yang menyebabkan proses difusi. Yang lebih realnya lagi mungkin dari proses difusi itu adalah ketika kita menggunakan parfum ya Bapak Ibu. Parfum dalam botol semprot kan masih concentrate, masih pekat. Konsentrasinya masih sangat pekat sekali. Sehingga kalau kita pakai sedikit saja, harumnya sangat menyekat gitu ya. Nah, ketika kita pakai parfum disemprot ya gitu ya, wanginya itu lama-lama akan tercium oleh orang di dekat kita. Nah, itu proses difusi ya, dari misalnya dari botol itu keluar
dari konsentrasi pekat keluar ke udara lebih ringan konsentrasinya, lebih encer lah kalau kita sebut, karena udara termasuk larutan juga. Nah, itulah yang disebut dengan difusi gitu. Yang contoh lain ini ada cairan ya, tinta menjadi ya ini tinta dalam air ya. Oke. Nah, kita ke apa ini? Oke, ke atom dulu. Jadi saya ngikutin modul dulu ya. Kalau untuk yang atom ini sebenarnya Bapak Ibu ini hanya penjelasan aja. Silahkan dibaca. Yang paling penting harus tahu ya detailnya, runtutnya dari awal. Kalau perkembangan atom itu mulai dari Demokritus ya. Sebenarnya dulu ada dua ilmuwan yang mengembangkan teori atom itu. Pertama Demokritus, yang kedua adalah Aristoteles. Jadi kedua ilmuwan ini dalam waktu yang bersamaan mempunyai dua pandangan yang berbeda. Tapi yang kita kenal Dalton justru ya. Nah dulu sebenarnya dua nih, Aristoteles dan Demokritus. Nah mana sih yang paling diterima oleh masyarakat? Ternyata yang diterima adalah teori yang dikemukakan Demokritus. Yang si Aristoteles menyatakan bahwa atom itu, materi itu sifatnya sinambung justru ya. Sinambung ya. Kalau sinambung itu gimana? Sinambung itu bagaimana Bapak Ibu? Kan kalau Demokritus dia menyatakan bahwa materi itu sifatnya tidak sinambung. Di sini ya sudah ada tidak sinambung. Kalau yang Aristoteles bagaimana? Sudah bisa di-download modulnya? Belum, KB1. Ya, kalau Aristoteles itu menyatakan atom itu bisa dipecah-pecah sinambung ya, dipecah-pecah sampai tak terhingga, terus tidak ada ujungnya gitu, tidak ada ujungnya kalau menurut si Aristoteles. Tapi menurut si Demokritus dia menyatakan bahwa materi itu sifatnya tidak sinambung. Jadi kalau kita belah akan sampai katanya pada suatu titik di mana kita temui partikel yang paling kecil yang tidak dapat dibelah lagi. Nah, yang tidak dapat dibelah lagi inilah yang kita sebut sebagai atom gitu. Kemudian ternyata pendapat Demokritus ini diperkuat dengan si Dalton. Oleh karena itu, dengan sendirinya pendapat si Aristoteles itu gugur. Tidak ada yang mensupport lagi datanya. Nah, karena Dalton melakukan sejumlah penelitian dan dia mendapatkan bahwa memang materi itu tersusun dari sejumlah partikel yang sangat kecil, ya, yang dinamakan atom gitu. Nah, yang atom ini baru yang tidak dapat dipecah-pecah lagi. Nah, yang Dalton tidak lama nih teori atomnya mengalami kehancuran juga karena ada ilmuwan lain yang menemukan partikel kecil dari atom gitu. Jadi kalau Dalton dia menyatakan atom tidak dapat dipecah lagi, si ilmuwan ini yang baru dia menemukan partikel yang lebih kecil dari atom yang disebut elektron, si Thomson ini ya. Thomson. Ya, Thomson, J.J. Thomson ya. Thomson ini menemukan elektron dia. Oh, jadi atom itu punya elektron loh, katanya elektron. Dan dia berpikir, oh kalau atom itu kan harusnya netral. Kalau dia punya elektron yang tersebar, artinya ada muatan positif yang tersebar juga. Makanya dia menggambarkannya seperti roti kismis seperti ini. Dan keadaan atomnya ini harus netral, kata si Thomson. Tapi dengan berkembangnya waktu, teorinya bisa dipatahkan, juga ada si Rutherford ya,
Dia dari percobaan sinar alfa menemukan adanya inti atom. Jadi dia menemukan inti atomnya bermuatan positif, artinya dia berasumsi bahwa elektron itu yang bermuatan negatif itu dia bergerak mengelilingi inti. Tapi kalau ini ada kelemahan lagi ya. Kalau mengelilingi seperti ini ada suatu saat si elektron itu jatuh kan ke dalam inti ya. Sehingga ada pendapat lain bahwa Bohr itu menyatakan ya elektron itu memang terletak dari lintasan-lintasan tertentu. Tapi teori Bohr ini hanya berlaku untuk atom hidrogen ya. Jadi tidak bisa menentukan probability atau kemungkinan ditemukannya elektron, tidak bisa untuk Bohr. Sehingga muncullah yang baru, yang terakhir itu mekanika kuantum ya, tidak ada di sini. Mekanika kuantum itu sudah jelas dia bisa menentukan probabilitas dari kebolehjadian ditemukannya elektron. Dia di mekanika kuantum akan kita analisis ya di mana posisi elektron sebenarnya dengan menghitung bilangan kuantum. Bilangan kuantumnya ada 4, ada bilangan kuantum utama simbolnya N ya, bilangan kuantum azimut L, magnetik, M, dan juga spin, S. Nah, dari bilangan kuantum itu bisa ditentukan kebolehjadian ditemukannya elektron. Kemudian untuk struktur atom sendiri, nah atom itu partikel materi ya. Struktur atomnya tadi elektron, proton, dan juga ada neutron. Tadi yang menemukan inti kan si Rutherford. Rutherford menemukan inti atom. Kalau yang menemukan elektron tadi sudah J.J. Thomson ya. Kalau yang menemukan proton, proton itu sebenarnya ditemukan oleh siapa? Bohr. Bukan Bohr, Bu. Goldstein, bukan. Goldstein ya. Gold emas ya, Goldstein. Kalau si neutron ditemukan oleh si James Chadwick ya, namanya J. Chadwick. Nah, ini adalah partikel penyusun atom. Di dalam inti ada proton dan neutron. Proton dan neutron di dalam inti, di luar inti elektron ya. Nah, suatu atom bisa bermuatan, bisa juga tidak, tergantung dari jumlah proton dan elektronnya, Bapak Ibu. Jika jumlahnya seimbang antara elektron dengan proton, maka atom itu sifatnya netral. Jika tidak seimbang, maka atom itu akan berubah menjadi ion. Jadi istilah ion itu apa? Ion itu adalah atom yang bermuatan. Atom yang bermuatan bisa positif, bisa negatif, tergantung dari jumlah elektron dan protonnya. Jika jumlah elektronnya lebih banyak dari proton, maka si atomnya bermuatan negatif, lebih banyak elektron dia. Tapi kalau jumlah protonnya lebih banyak dari elektron, maka muatannya akan menjadi positif. Nah, ini cara menghitung nomor jumlah proton atom dan jumlah proton elektron dan juga neutron. Jadi saya mau pakai Word aja ya, saya akan coba jelaskan. Karena salah satu menghitung di kimia itu hanya di sini saja untuk SMP, tidak ada yang lain. Kalau SMA, wah banyak sekali, seperti fisika, banyak sekali perhitungan, tapi basicnya itu stoikiometri sebenarnya untuk kimia. Kalau untuk SMP, menghitung hanya ini saja ya Bapak Ibu. Apalagi coba, nggak ada hitungannya ya. Kalau saya sih emang anaknya dari dulu saya senang eksak gitu, senang menghitung. Dulu waktu sekolah fisika saya lebih besar dari kimia biasanya karena saya emang suka ngitung gitu. Ngitung-ngitung. Sebentar saya buka dulu Word tapi ini loading. Nah, jadi ada nomor massa, tadi ada nomor atom. Nomor massa itu menyatakan jumlah elektron atau jumlah proton. Dan nomor massa itu merupakan jumlah proton dan neutron. Karena nomor massa itu menyatakan jumlah partikel yang di dalam
inti ya, inti atom. Tanya lagi, Bu. Ya, emang enggak? Kalau proton dan neutron itu apakah sama nanti ketika dalam satu atom itu jumlahnya? Jumlah apa? Jumlah proton dan neutron. Oke, jumlah proton dan neutron sama nggak dalam, tergantung Pak, tergantung atomnya apa, ya unsurnya apa, itu tidak selalu sama, gitu. Karena kan si neutron ini tidak bermuatan ya Pak, jadi tidak mempengaruhi muatan si atom itu sendiri, tapi berpengaruh terhadap berat dari si unsur tersebut saja. Ya, oke. Kalau misalkan saya, coba ditulis Bapak Ibu, saya punya nomor masanya 23, nomor atomnya 11, Na ya, ini Na. 23, 11 Na, ini wordnya saya nggak tahu, loading terus. Coba 11, 23 Na. Berapa nomor atomnya tadi? 11. Nomor masanya 23. Jumlah elektronnya berapa? 11. 11. Jumlah protonnya? 11. Betul. Neutronnya? 12. Oke, 12. Coba kita bikin formulanya supaya lebih mudah diingat. Jadi untuk menentukan jumlah proton itu apa? Kita bikin, yalah kalau misalkan di GO itu the king. Tapi saya bukan guru bimbel GO. Jadi kalau jumlah proton itu kita buat formulanya apa? Rekaman Zoom. Oh iya, boleh. Nanti saya coba ke YouTube atau ke Drive ya, saya share-nya. Ini sudah terlihat word-nya? Belum, Bu. Oh, belum. Belum. Loading. Ah, udah. Nah, ini udah. Udah. Penuh dengan drama ya. Kuliah online deh. Untung saya ini di sini juga di lantai 2 ada sinyal. Jadi kita bikin formulanya supaya lebih mudah diingat kalau formulanya. Tadi saya contohkan 23, 11. Na ya, Na. Nomor massa itu lambangnya A. Ya. A-nya 23. Dan nomor atom itu Z. Ini nomor massa. Nah, ini Z nomor atom. 11. Nah, ketika kita tanya proton itu setara dengan Z. Ya. Elektron, ini dekingnya ya. Z dikurangi muatan. Dan neutron ini A dikurangi Z. Nah, ini formulanya. Karena kita nanti kalau misalkan menemukan ion, formula ini bisa berlaku, Bapak Ibu. Oke. Ya, ini formulanya. Nah, yang ini saya merahkan. Nah, ini formulanya. Jadi kalau saya tanya, oke, untuk unsur Na, berapa protonnya, P-nya?
Tadi sudah disebut P-nya itu katanya 11. Betul, karena setara dengan Z. Elektronnya, E-nya 11 juga. Iya, betul, karena muatannya netral. 0 di sini muatannya. Jadi, elektron itu setara dengan Z. Kalau neutronnya, N-nya, A kurang Z. Oke, 23 kurang 11. Jadi, 12. Begitu ya. Sekarang, kalau Na-nya, Na plus. Nah, Bapak Ibu jangan sampai terkecoh. Suka ada pertanyaan, berapakah jumlah proton elektron pada ion Na? Nah, si ionnya itu kadang nggak kebaca. Nah, kalau dalam ion, perhitungannya beda lagi. Yang membedakan hanya jumlah elektron ya. Yang membedakan hanya jumlah elektron. Kita coba dari jumlah proton untuk ion Na+. Protonnya 11. Ya, betul. Protonnya 11. Ionnya 10. Elektron Elektronnya 10. Elektron betul, 10. 10 dari 11 dikurangi 1. 1. Neutronnya 10 betul. Neutronnya pasti Neutronnya Sama. sama. Nah, jadi itu ya. Ketika ditanya ion, pasti yang berubah hanya jumlah elektron. Kalau ion Cl-, coba. Nah, Proton 17. ya betul. Protonnya 17. Massa 35. Betul. Masanya 35. Jadi Z-nya 17, ya, A-nya 35. Maka kalau ditanya proton 17. 17. Kalau elektron 18. ya Kalau Cl-. itu dari 17 Z dikurangi muatan ya. tambah, Bu. Ya dikurangi muatannya kan min 1. Min 1. Jadi min kali min positif gitu maksudnya. Ya, benar, benar. Muatannya. Ya, gitu. Nah gini. 35 kurang ya, ini 18. hanya mereview aja ya. Dah. Nah, itu. Ya, cuma segini perhitungannya. Selebihnya mungkin perhitungan yang berkaitan dengan kimia SMP hanya menyetarakan reaksi saja. Ya, sudah sampai menyetarakan reaksi kan kalau di SMP? Sudah ya? Ada reaksi kimia kemudian disetarakan, kayaknya sudah. Kayaknya sih seperti itu. Tapi biasanya cuma perubahan kimianya aja yang banyak dipelajari, Bu. Oh iya, nggak terlalu ya detail ke reaksi ya. Oke, ini ya. Jadi sudah, ini kita lanjut. Aduh, ini kok susah sih. Next. Nah, ini juga istilah-istilah yang berkaitan dengan atom ya. Bapak Ibu juga mungkinlah sudah common, ini sudah bisa memahami ya, kalau isotop sama proton, isobar sama nomor massa, isoton sama nomor neutronnya. Yang jelas tadi kuncinya yang tadi yang ngitungnya itu ya, menghitung proton, neutron, elektronnya bisa ya, nanti bisa juga menentukan mana unsur-unsur yang termasuk isotop, mana unsur-unsur yang termasuk isobar, dan mana yang termasuk isoton. Saya percepat saja. Nah, kemudian yang kedua, tadi kan pertama atom, partikel itu. Yang kedua, partikel itu ada molekul dan ada ion ya. Nah, ini harusnya partikel saja, partikel materi. Ada molekul, ada ion ya. Nah, untuk yang molekul ini bisa dua jenis. Ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Molekul unsur tersusun dari unsur-unsur sejenis. Ada oksigen, nitrogen, klorin ini ya, contohnya. Ya. Kemudian ada kenapa? Ini cepat banget. Ada juga molekul senyawa. Contohnya ini ada H2O, SO2, NH3, CO2. Nah, molekul senyawa gabungan antara atom-atom unsur yang berbeda jenis. Jadi kalau ditanya gini, partikel
materi dari air? Jawabannya molekul air. Partikel materi dari amonia, molekul amonia. Partikel materi dari aluminium, atom aluminium. Partikel materi dari oksigen, molekul oksigen. Partikel materi dari silver misalnya, perak, atom perak. Jadi ya itu harus bisa membedakan mana yang kita sebut molekul, mana yang kita sebut atom. Ini rumus kimia dan rumus struktur. Ya, rumus kimia. Kalau dalam rumus kimia memang kita bisa menentukan juga rumus empiris ya. Rumus empiris dan rumus molekul ya. Rumus molekul itu rumus yang menyatakan molekul itu. Dari rumus molekul tersebut kita bisa sederhanakan lagi menjadi rumus empiris sebenarnya ya. Nah, ini saya yakin sudah paham. Dan terakhir ini ion. Ion ini adalah atom yang bermuatan. Bisa kation, bisa anion. Nah, ini ada gambar bagaimana sih proses suatu atom itu dia berubah menjadi ion. Ketika dia mendapatkan elektron, ini asalnya elektronnya 3, mendapatkan elektron tambah 1 jadi 4, maka dia kelebihan elektron. Kalau kelebihan elektron muatannya negatif. Tetapi kalau si elektronnya itu justru dilepaskan, maka hasilnya elektronnya akan berkurang, artinya muatan elektronnya semakin berkurang dan menyebabkan atom tersebut bermuatan positif. Ya, seperti itu aja. Jangan sampai kebalik. Boleh nanya lagi, Bu? Ya, mangga sok. Kalau gambar ini berarti kenapa negatif? Karena elektronnya lebih banyak daripada proton gitu ya, Bu? Ya. Kalau lihat dari gambar, saya lihat gambar ini juga karena yang positif ini protonnya lebih banyak daripada elektron gitu. Iya, emang seperti itu. Iya. Betul, Pak. Jadi memang kita bisa compare jumlah proton dengan elektronnya, Pak. Ketika jumlahnya sama, dia netral. Kalau kelebihan, mana yang kelebihannya nih? Kalau kelebihannya negatif, artinya dia negatif. Kalau kelebihannya positif, dia muatannya positif. Tapi alasan dibalik itu, ketika dia jadi negatif, dia tuh sudah menangkap satu elektron dari luar gitu. Atom ini tuh menangkap nggak tahu dari mana nih, ya. Dia menangkap satu elektron dari luar gitu sehingga elektronnya nambah. Jadi kelebihan elektron inilah yang menyebabkan dia negatif. Kalau dia positif, bisa jadi elektron yang ada dalam dirinya dia lepaskan ke yang lain gitu. Sehingga jumlahnya tidak balance lagi. Protonnya menjadi lebih banyak dari elektron, maka muatannya jadi positif. Begitu, Pak. Oke, Bu. Ya. Nah, ini yang sering banyak dibahas ya. Sifat fisika dan sifat kimia biasanya. Ini sering sekali anak-anak bagaimana membedakan antara sifat fisika dan sifat kimia dari suatu materi. Yang jelas, sifat fisika itu tidak melibatkan perubahan apapun ke zat lain. Jadi memang contohnya ketika mendidihkan air, menguapkan air ya, atau membuat air menjadi es, dan kita akan ukur titik didih, titik leleh, ya, massa jenis, itu sifat yang berkaitan dengan sifat fisis, ya, tidak melibatkan perubahan apapun. Maksudnya bukan berubah jadi zat lain, tapi berubah wujud boleh gitu, berubah wujud boleh, tapi kan zatnya tetap saja. Misalnya air jadi es, tetap aja zat di dalamnya itu H2O gitu, tidak berubah menjadi karbon dioksida misalnya atau oksigen, tidak. Jadi tetap H2O di dalamnya. Itu sifat fisika. Tapi kalau sifat kimia ini melibatkan perubahan zat lain. Contohnya kalau membakar kertas, kan kalau kertas tadinya dalam bentuk serat selulos, kita bakar dia menjadi karbon gitu. Jadi ada perubahan zat di dalam proses ini. Nah, sifat yang menyebabkan perubahan tersebut kita sebutnya sifat kimia, seperti itu. Sifat ini juga berkaitan dengan yang istilah perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, ini pasti sudah paham. Fisika tidak melibatkan perubahan zat baru, kalau kimia melibatkan perubahan zat yang baru.
Nah, mungkin tambahan tentang perubahan ini, yaitu ketika oh ya, ini salah satunya ya, kita kaitkan dengan metabolisme dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita juga ternyata itu perubahan materi yang di dalamnya ya, di sini masuknya ke kategori perubahan kimia karena menghasilkan zat yang baru. Dan juga dalam perubahan materi dalam tubuh kita, selain menghasilkan zat jenis baru yang memang merupakan output dari metabolisme tubuh kita, juga menghasilkan energi yang bisa digunakan untuk beraktivitas. Oke. Nah, oke, kita ke unsur. Bapak Ibu, tadi sudah dibahas partikel materi. Ada 3 ya, ion, atom, molekul, dan ion. Nah, ini kita masuk ke materinya itu sendiri. Materi juga ada 2, kita ke klasifikasinya dulu. Ada zat tunggal, dan ada campuran ya. Kenapa? Ada nggak ini klasifikasinya? Oh, tidak ada di PowerPoint ya? Baiklah. Ada di modul kalau nggak salah. Jadi klasifikasi materi itu dibagi menjadi 2, ada zat tunggal, ada campuran. Zat tunggal itu adalah zat yang tidak dapat dipisahkan secara fisis. Kalau campuran, zat yang bisa dipisahkan secara fisis. Zat tunggal ada 2, ada unsur dan ada campuran. Ini adalah unsur ya, zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan lagi dengan reaksi kimia biasa. Untuk yang senyawa, ini bisa kita pisahkan dengan reaksi kimia biasa. Tapi komposisinya sudah tetap untuk senyawa. Jadi unsur-unsur pembentuk senyawa itu komposisinya pasti tetap. Dan kita bisa mengembalikan lagi dari senyawa menjadi unsur-unsurnya ya melalui reaksi kimia. Contohnya apa? Kalau ini kan contoh, kalau Bapak Ibu lihat di PowerPoint, ini adalah contoh pembentukan senyawa. Pembentukan senyawa natrium klorida dari logam natrium dan gas klorin. Dia menjadi senyawa natrium klorida. Ya pasti ini melalui suatu proses kimia ya. Dan membutuhkan energi juga di sini. Nah, sekarang kita lihat coba. Senyawa tersebut akan memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsurnya. Ya. Komposisi penyusun unsur-unsurnya harus sama untuk pembentukan senyawa. Selain dibentuk senyawa ini, ternyata senyawa juga bisa diuraikan lagi. Bapak Ibu bisa menyebutkan contoh, salah satu contoh reaksi kimia untuk menguraikan senyawa yang bisa dilakukan, dieksperimenkan di sekolah. Coba apa? Putus-putus, Bu. Ulang lagi, Bu. Oh iya, mohon maaf ya terputus-putus. Nah, jadi gini, senyawa itu kan dibentuk dari unsur-unsur pembentuknya. Sifatnya itu antara senyawa dengan unsur-unsurnya pasti berbeda. Nah, selain dibentuk dari unsur-unsurnya, ternyata senyawa itu bisa diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu punya contoh reaksi yang bisa menjelaskan senyawa itu bisa diuraikan menjadi unsur-unsurnya? Terdengar tidak suara saya? Bisa terdengar, Bu. Misalkan CO ya, Bu. Boleh. Gimana? Karbon monoksida itu kan bisa diuraikan dari jadi karbon dengan oksigen gitu. Apa CO2 itu ya? Iya. Oke. Itu bisa, tapi kita butuh
energi ya untuk memecahkan itu. Kalau misalkan secara real yang bisa kita lakukan eksperimennya apa? Itu bisa nggak kita eksperimenkan? CO. Kita jadi unsur C dan O. Kalau fotosintesis sih Bu, kalau biasanya kami kan ini koknya. Di fotosintesis kan dari CO2 itu kan Bu. Nanti ya keluarnya kan oksigen tuh O2 itu kan Bu. Oh iya, ya gula ya. Fotosintesis mah pembentukan gula atau kalau misalkan gulanya dibakar, nah baru menghasilkan CO2 dan H2O, mungkin gitu ya. Nah nanti kita bisa mengidentifikasi unsur C dari CO2-nya, unsur H-nya dari air yang terbentuk, ya kan? Biasanya gitu. Eksperimennya dengan cara apa? Dengan cara memanaskan glukosa. Nah boleh, itu salah satu juga bisa membuktikan bahwa senyawa tersusun dari unsur-unsurnya, ya, memanaskan gula, ya, memanaskan gula, sukrosa. Nanti kita bisa mengetahui, oh di sukrosa itu ternyata mengandung unsur C dan unsur H, gitu. Cara lainnya, Bapak Ibu, ada salah satu cara yang mudah, yang gampang kita lakukan, yaitu dengan elektrolisis air. Itu kan lebih simpel. Air kan H2O dielektrolisis nanti akan menghasilkan O2 dan H2 ya. Nah, itu sangat simpel sekali. Bisa kita lakukan dan membuktikan ke anak-anak bahwa senyawa itu tersusun dari unsur-unsurnya. Jadi memang belajar sesuatu itu tidak serta-merta, jangan seperti yang saya tampilkan PPT langsung ke anak-anak ya. Tapi lebih ke anak-anak itu mendapatkan konsep tersendiri dari aktivitas yang kita berikan gitu. Ketika mereka akan menentukan pengertian senyawa, ya coba kita kasih eksperimen, misalnya yang tadi saya kasih contoh elektrolisis, atau Bapak Ibu juga bisa demo pakai apa ya namanya plastisin atau seperti apa ya untuk mendapatkan konsep senyawa. Jadi senyawa itu gabungan dua unsur atau lebih. Dan kita bisa memisahkannya, kita bisa menguraikannya dengan cara reaksi kimia. Kalau campuran, lebih mudah lagi. Campuran itu bisa dipisahkan secara fisis dan campuran relatif contohnya banyak di kita. Hati-hati ketika mencontohkan campuran dengan larutan ini, jangan sampai tertukar ya. Yang campuran itu kita bisa tahu bahwa campuran itu susunan senyawa-senyawanya, senyawa yang membentuknya itu lebih banyak biasanya. Dan komposisinya tidak tetap. Jadi ya boleh perbandingannya mau 1 banding berapa, mau berapapun lah perbandingannya, karena di campuran itu komposisi dari senyawa-senyawa pembentuknya ya tidak tetap. Gimana kita saja gitu. Banyak sekali contoh makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu banyak contohnya banyak termasuk campuran ya. Dari mulai nasi goreng, dari mulai sayuran yang kita makan, kemudian misalnya dalam membuat cake ya, cake ulang tahun atau apa itu campuran masuknya ya. Dan digolongkan ada 2, ada yang homogen, ada yang heterogen. Nah, ini yang homogen, yang fasanya itu kita tidak bisa mengenal, maksudnya gini, kita tidak bisa membedakan antara zat terlarut dengan pelarut di homogen itu. Contohnya air teh, kita tidak bisa membedakan tehnya mana, airnya mana, karena sudah menyatu begitu saja. Kita tidak bisa membedakan. Beda lagi kalau heterogen. Heterogen itu kita bisa membedakan antara zat yang dimasukkannya dengan pelarutnya misalnya ya. Air kopi, kita bisa membedakan kopinya mana, airnya mana. Campuran tanah dengan pasir dan kerikil, ya kita bisa membedakan pasir mana, kerikil mana. Nah inilah yang disebut campuran heterogen. Yang berbeda di Bapak Ibu, ketika SMP mungkin tidak belajar tentang koloid ya, tapi di PPG ini Bapak Ibu dipaksa untuk belajar tentang koloid. Koloid itu merupakan salah satu campuran dari
heterogen. Jadi ada 2 campuran heterogen itu. Satu koloid, satu lagi suspensi ya. Suspensi ini contohnya ya ini yang saya sebutkan ini di sini suspensi. Kalau yang koloid akan kita bahas di KB2. Nah, bagaimana sih cara membedakan senyawa zat tunggal dengan campuran? Ini dari beberapa hal. Kita bisa bedakan dia termasuk zat tunggal ataupun senyawa ya. Ini contohnya. Ketika titik didih dan titik lelehnya tetap pada satu titik, artinya dia kemungkinannya zat tunggal ya. Tapi ketika titik didih dan titik lelehnya berentang, artinya senyawanya itu banyak di dalamnya. Nah, kemudian dari cara memisahkannya, kalau campuran bisa dipisahkan dengan proses fisika, kalau zat tunggal tidak. Beberapa pemisahan ini dibahas secara mendetail untuk PPG. Jadi pemisahan campuran itu banyak sekali caranya. Ada yang berdasarkan partikelnya, ukuran partikelnya, ada yang berdasarkan titik didihnya, perbedaan muatan, ada juga berdasarkan kelarutannya. Nah, di sini ini filtrasi berdasarkan ukuran partikel. Mungkin nanti Bapak Ibu yang harus dipahami bukan hanya tekniknya. Teknik bagaimana melakukan filtrasi. Ya, melakukan filtrasi, saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Ketika kita saring suatu campuran, akan terpisah dia ya, pakai kertas saring ya. Akan terpisah, ada filtrat, ada residu. Nah, yang harus dipahami juga, Bapak Ibu harus bisa menggambarkan partikelnya. Kalau di filtrat itu posisinya seperti apa sih molekul-molekul di dalamnya. Bapak Ibu harus kembali lagi ke teori ada padat, cair, gas ya ke situ. Terus harus juga memahami apakah dia atom, molekul atau ion. Nah, itu misalnya di sini ya. Contoh saja kita akan menyaring ini air tanah lah biar gampang ya. Air dan tanah ya. Tanah. Atau pasir dan air ya. Ketika kita saring, berarti di sini pasir sebagai residu. Pasir kan padatan. Bapak Ibu gambarkan kalau padat ya partikel pasirnya akan sangat rapat, sangat dekat. Boleh pakai bulet-buletan atau mau seperti apa, tapi dikasih keterangan, kasih warna yang berbeda antara pasir dan air. Oh, ini menyatakan dia pasir, berarti dia rapat sekali. Kemudian kalau air, filtratnya itu air, berarti ukuran jarak antar partikelnya tidak terlalu rapat, agak renggang sedikit. Lebih bagus sih kalau air kan lebih gampang H2O. Boleh digambarkan H2O seperti apa bentuk molekulnya, tapi boleh juga pakai bulet-buletan saja. Yang penting kita bisa membedakan buletan yang atas, yang tanah itu warnanya misalnya coklat, yang ini warnanya biru, ya terserah, yang penting dikasih keterangan. Jadi setiap proses pemisahan ini secara makronya seperti ini loh, secara makronya yang kita lakukan, mikronya bagaimana? Nah, harus dipahami juga mikroskopiknya seperti apa. Sublimasi campuran, di mana campuran harus teknik campuran untuk memisahkan zat yang mudah mengalami proses menyublim. Kalau menyublim itu dia berubah dari padat menjadi gas. Nah, ini prosesnya seperti ini ya, dari padat kemudian jadi gas, dan di sini kita kasih S. Tujuannya untuk mengembalikan bentuk kristal ya yang jadi gas ketika menyentuh cawan penguap misalnya. Ya, akan menyentuh cawan penguap ini lalu dia akan berubah jadi kristal. Nah, ini sublimasi. Sangat saya yakin sudah tahu yang ini. Ini kok nggak bisa di-mix. Apakah nanti seperti ini Bu TA-nya, Bu? Apa? TA-nya seperti ini ya? Iya.
Nanti tugas akhirnya Bapak Ibu menganalisis suatu zat, dia harus mengalami proses apa untuk dipisahkan. Nih, ini kristalisasi. Jadi ada istilah kristalisasi, ada istilah rekristalisasi ya. Kalau kristalisasi sama dua-duanya, mau kristalisasi atau rekristalisasi itu sama dua-duanya itu untuk membentuk kristal. Cuma yang rekris biasanya untuk mendapatkan kristalnya lebih murni. Ya, ini proses rekristalisasi itu macam-macam. Ada kristalisasi melalui penguapan, ada kristalisasinya melalui pendinginan. Ya, jadi proses membentuk kristalnya bisa dengan cara diuapkan atau dengan cara didinginkan. Kalau ini contohnya dengan cara diuapkan kan ya Bapak Ibu. Nah, ini ada keterangan yang hilang harusnya. Ketika pertama si air dalam gelas kimia ini kita saring. Ya. Kemudian mungkin saja ada pengotornya. Di filtratnya ini ada zat yang akan kita ambil kristalnya. Tapi dia masih terlarut di dalam air. Si filtrat ini, di sini harusnya ini cawan penguap ya, biar bisa membedakan. Di cawan penguap, ini diuapkan gitu, evaporasi, sehingga nanti si airnya akan menguap dan akan dibentuk kristal, seperti itu. Nah, ini kristalisasi penguapan. Kalau yang pendinginan gimana? Pendinginan lebih gampang Bapak Ibu. Ketika sudah disaring seperti ini, yang tahap penyaringan ini, ya udah si Erlenmeyer ini kita masukkan, kita celupkan ke bejana yang berisi air es. Kita celupkan ke bejana yang berisi air es, karena suhu sekitar dingin, maka nanti kristal itu akan terbentuk. Jadi terbentuk dari zat yang akan dipisahkan. Contohnya apa sih? Contohnya ya bisa ketika Bapak Ibu mau memisahkan asam benzoat dari pengotornya, itu harus pakai kristalisasi. Atau yang sederhana di lingkungan kita adalah ketika akan mendapatkan garam murni ya, garam murni itu prosesnya kristalisasi. Lalu ada destilasi. Nah, ini destilasi ini berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi titik didih yang lebih rendah akan menguap lebih dahulu, kemudian nanti masuk ke kondensor. Di sini terjadi proses kondensasi yang tadinya uap berubah jadi cair dan akan menghasilkan destilat ya. Dari uap itu dia berubah jadi cair, jatuh ke sini, dapat destilat. Nah, mungkin yang harus ditekankan di sini ketika titik didihnya renggang, Bapak Ibu, jauh, destilasinya bisa menggunakan pakai destilasi seperti ini, namanya destilasi sederhana. Tapi kalau titik didihnya tidak terlalu jauh, sangat berdekatan, maka Bapak Ibu harus menggunakan destilasi bertingkat. Maka kolomnya, set alatnya sama seperti ini, tapi kolom yang ini berbeda. Kolomnya pakai kolom fraksinasi ya, untuk titik didihnya yang tidak terlalu jauh. Kemudian ada ekstraksi, ya, mengekstrak. Dasar pemisahannya kelarutan dalam pelarut tertentu. Jadi kalau misalkan ekstraksi itu kita coba mengekstrak sesuatu dengan pelarut tertentu. Jadi zat yang akan didapatnya larut dalam pelarut tersebut. Larut dalam pelarut tersebut. Nah, nanti pemisahannya boleh dengan tahapan selanjutnya untuk memisahkan zat tersebut dengan pelarut, tergantung apakah mau destilasi lebih lanjut ataupun dengan cara kalau misalkan zat terlarutnya bisa kita kristalisasi juga bisa ya, tergantung kalau tahapan selanjutnya. Yang jelas ekstraksi ini kita coba ekstrak si zat tersebut dengan pelarut tertentu. Kromatografi. Kromatografi ini contohnya yang saya tampilkan yang paling sederhana, yaitu kromatografi kertas.
Dasarnya adalah perbedaan distribusi dari kedua fasa diam dan fasa gerak. Fasa diamnya di sini adalah kertas. Kertas berfungsi sebagai fasa diam. Air berfungsi sebagai fasa gerak. Bercak tinta itu merupakan sampel yang akan kita pisahkan. Ketika kita celupkan kertas ke dalam air, maka si bercak tinta ini kita lihat apakah dia lebih suka dengan air atau lebih suka dengan kertasnya. Maksudnya, kalau suka dengan air, dia akan mudah untuk bergerak dengan airnya, mudah untuk berpisah. Tinta itu bukan hanya satu zat saja, di dalam piti tinta itu banyak sekali zat di dalamnya. Jadi ada beberapa zat yang suka dengan air akan terpisah ke atas. Kalau zatnya tetap diam saja di tempatnya, artinya dia lebih suka ke kertasnya, ke fasa diamnya. Ini kromatografi. Nanti bedanya kita akan menghitung jarak ya, jarak antara setiap zat-zat yang sudah terpisah ini kan ada jaraknya, nanti kita bisa hitung. Ini kromatografi. Sentrifugasi, nah kalau ini di biologi sudah biasa, ada nama alatnya ini apa ini namanya alatnya? Gayanya gaya sentrifugal ya. Alatnya ya sentrifugasi ya. Ini contohnya dalam memisahkan darah. Darah kita pisahkan antara sel darah merah dengan plasmanya dengan cara sentrifugasi. Diputar, terus diputar karena ada gaya gravitasi. Nanti sel darah merahnya akan mengendap. Di sini kita akan bisa mendapatkan endapan sel darah merah dan plasma darah dalam bentuk cairan. Lalu pemisahan selanjutnya, oh sudah, ini penyelingan. Nah, sebenarnya ada yang lain, misalnya dekantasi ya Bapak Ibu. Dekantasi dan evaporasi. Bedanya apa sih Bu? Evaporasi dengan kristalisasi penguapan. Ya, kan suka sama-sama diuapkan ya Bapak Ibu. Bedanya apa sih? Nah, kalau evaporasi, penguapan itu hanya diuapkan untuk mendapatkan konsentrasi yang lebih pekat. Jadi dia tidak akan menjadi kristal, tapi konsentrasinya pekat gitu. Kalau yang kristalisasi, diuapkannya itu sampai mendapatkan kristal. Terus dekantasi dengan filtrasi hampir-hampir mirip, cuma berbeda tekniknya. Kalau filtrasi kan tadi pakai kertas penyaring, kalau dekantasi bagaimana? Kalau kita ada pasir dengan air, bisa kita filtrasi, bisa kita dekantasi sebenarnya Bapak Ibu. Dekantasi itu hanya diambil, kalau air dengan pasir ya, hanya diambil air yang di atasnya saja. Airnya kita ambil semua, dengan cara mempipet airnya, itu dekantasi. Tapi kalau disaring, itu namanya filtrasi. Jadi itu tambahan mungkin teknik pemisahan lain. Kemudian, nah ini, kenapa saya mencantumkan pembuatan minyak kayu putih? Karena di UP, di indikator UP ada tentang ini, bocorannya. Ada tentang pembuatan minyak kayu putih. Jadi saya coba, tapi saya nggak tahu bentuk soalnya seperti apa, ya coba saya bahas sajalah prosesnya seperti apa gitu ya. Karena yang membuat soal itu saya tidak tahu siapa juga, ya sudah ini. Bukan dari kita ya, tapi beberapa, ada sih dari kita, tapi beberapa ya Bapak Ibu, jadi untuk soal UP itu beberapa universitas bergabung gitu. Tidak hanya 1-2 orang. Nah, ini pembuatan minyak kayu putih. Kayu putih caranya dengan seperti apa sih membuat kayu putih ini? Nah, ini mungkin secara tradisional bisa kita lihat prosesnya sebenarnya mirip-mirip dengan destilasi sih ya. Di sini ada penyulingan, jadi si daun kayu putih kita masukkan ke ketel. Ketel ini harus diusahakan daunnya kering. Kenapa? Kalau daunnya basah, nanti airnya ikut menguap. Karena kan minyak itu titik didihnya lebih tinggi dari air ya. Kalau misalkan daunnya basah, nanti air yang ditampung
akan lebih banyak gitu Bapak Ibu, sehingga menyulitkan kita untuk memisahkannya. Diusahakan daunnya kering sehingga kadar airnya sedikit, lalu kita dipanaskan dengan sendirinya. Dari proses pemanasan tersebut kayu putih, minyak kayu putihnya dari daun-daun itu akan terekstrak dengan sendirinya, akan menguap bersamaan dengan air. Nah, di sini di dalam tabung antara 2 ketel uap itu ada ini untuk jalur uap minyak kayu putih tersebut ya. Lalu di ketel kedua di sini kita tambahkan air, sebenarnya tujuannya sebagai kondensor yang akan mengubah si uap hasil ekstraksi tadi menjadi cair, dari uap menjadi cair, dan di sini akan tertampung hasil penyulingannya. Hasil penyulingannya pasti ada 2. Ada minyaknya, ada airnya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana nanti cara memisahkan antara minyak dan air ini? Bisa pakai corong pisah, ya. Bapak Ibu tahu kan corong pisah? Tahu, ada Bu di. Ya, bisa ya? Kebayang nggak? Corong pisah, nanti alirkan airnya dapat minyaknya, begitu ya. Pakai corong pisah sih lebih enak ya. Kalau yang atas itu kan minyaknya ya Bu? Apa iya. Yang bawah? Yang atasnya minyaknya? Iya, yang atas. Jadi yang dialirkan yang atas. Yang dialirkan airnya dulu, buang aja Bapak. Oh, yang bawah ya? Yang bawah ya pasti di bagian bawah corong pisah tuh air. Nanti dialirkan, dibuang aja sisanya minyak. Tapi mengalirkannya lagi, kan corong pisah tuh ada tutupnya. Jangan ke bawah, tapi ke atas gitu, masuk digituin. Kalau gitu. Minyaknya. Iya, karena kalau ke bawah nanti kecampur lagi dengan airnya, kan suka ada di sumbatnya ada airnya ya. Masih ada sedikit gitu, di lubang-lubang si corong pisahnya. Mungkin yang lainnya belum tahu corong pisah, seperti ini saya akan coba searching corong pisah. Ada 2 cara sih kalau pakai corong pisah, bisa atau dengan cara dekantasi. Jadi Bapak Ibu langsung menjedot minyaknya dari atas. Cuma itu kan takutnya airnya juga kesedot ya. Jadi lebih aman sih pakai corong pisah untuk memisahkannya. Atau kalau udah ada lubang di bawahnya, seperti tadi udah didesain, nggak usah pakai corong pisah, udah didesain ada lubangnya lagi di bawah, ya dialirkan saja airnya, dipisahkan, nggak usah dipakai gitu, karena itu tidak dibutuhkan airnya. Nah, ini Bapak Ibu corong pisah bagi yang mungkin di labnya belum ada ya. Nah ini, jadi pakai yang seperti ini. Ini juga corong pisah ini bisa digunakan untuk ekstraksi Bapak Ibu. Jadi selain alat yang tadi saya munculkan, ekstraktor, ini juga atau soklet tadi saya munculkan, ini juga bisa untuk ekstraksi. Jadi melarutkannya di dalam corong pisah ini bisa. Ya, karena udah jam 11, kayak sedikit lagi. Sebentar lagi. Nah, oke. Ini alurnya. Alur pembuatan minyak kayu putihnya tadi sudah dijelaskan, sudah selesai. Kalau nggak salah sudah. Ya, sudah selesai. Silahkan sekarang kita 5 menit lah kalau ada pertanyaan. Ini untuk KB1, nanti untuk KB2 boleh kita besok atau gimana ya? Zoom lagi. Boleh sore, Bu, kalau mau sore. Sore kapan? Besok. Besok. Iya, mau Zoom lagi Bapak Ibu dijelaskan apa mending chat? Saya sih sebenarnya lebih mending jelaskan, Bu. Karena lebih paham daripada di chat. Oh iya, baiklah. Tapi mungkin nanti kita combine aja ya Bapak Ibu, Zoom dan juga chat ya, karena chatnya juga harus terrecord, khawatirnya tidak terrecord aktivitas chatnya juga, sayang. Kemarin juga pedagogi sayang nih nggak ada chatnya, saya baru tahu ternyata chat itu harus diisi.
Kemarin pas lihat laporan, chatnya kok nggak ada. Saya cuma ngisinya hai Bu, di chat. Iya, lihat persentasenya kecil banget kelas kita di chat. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nanti bisa sih di ini lagi. Ya silakan, mungkin Bapak Ibu juga harus siap stamina-nya karena setelah modul 10 ini, modul 6 ya profesional, kalau di keseluruhan modul 10, Bapak Ibu harus sudah siap membuat perangkat pembelajaran 3 topik. Itu hari Selasa kita mulai. 3 topik ya, Bu? 3 untuk peer teaching. Berarti 3 KD atau 3 pertemuan? 3 pertemuan, tapi nanti KD-nya nggak tahu ya, nanti ada mungkin ada pertemuan di awal, nggak tahu dipilih apa memilih sendiri, nanti koordinator yang akan menyampaikan. Saya takutnya itu kalau dipilih udah dibuat sekarang kan, tiba-tiba nanti waktu hari H ternyata disuruh pakai ini gitu kan. Ya mudah-mudahan bisa milih sendiri ya Bapak Ibu, kita mudah-mudahan. Kalau medianya apakah harus video, Ibu? Medianya ya tergantung nanti mau aktivitas pembelajarannya seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa juga melihat contoh-contoh peer teaching yang telah kita lakukan di IPSI ke IPSI 2017, ke channel IPSI IPSE 2017. Itu anak-anak kita sekarang kan sedang peer teaching. Jadi mereka suka mengupload hasil karya mereka di YouTube. Yang mungkin bisa jadi referensi untuk nanti bagaimana melakukan peer teaching. Topik-topiknya juga sudah ada di situ. Yang kita siapkan itu RPP, Ya, bahan ajar, Mm-mm. LKPD, Betul, dan instrumen penilaian. betul, semuanya 4 ya, Bu ya? Iya, Dalam 3 pertemuan. iya, iya. Jadi kalau misalkan itu pertemuannya KD-nya sama, berarti LKPD-nya cukup 3 atau dijadikan 1 itu, Bu. Nah, iya, nanti, untuk topik saya nggak tahu harus kelanjutan, apakah pertemuan 1, 2, 3 harus berlanjut ya, atau beda-beda gitu, Pak. Nanti saya belum dapat infonya seperti apa. Oke, berarti kalau untuk sementara gini aja, berarti 3 pertemuan, LKPD-nya tiap pertemuan ada, Bahan ajarnya. bahan ajarnya juga. Kalau bahan ajar kan kemungkinan bisa jadi 1 gitu. LKPD itu juga bahan ajar sebenarnya, Pak. Ya. Bisa, jadi bahan ajar mau bentuknya LKPD, mau bentuknya video, mau bentuknya PowerPoint, itu diserahkan ke Bapak Ibu semua. Yang jelas RPP yang harus ada itu RPP, bahan ajar bentuknya bebas, medianya apa, sama alat evaluasinya nanti seperti apa gitu. Berarti evaluasinya juga 3, Ibu? Iya, evaluasinya seperti apa. Boleh pilihan ganda, boleh esai atau ditentukan? Nah, evaluasi itu tergantung nanti. Nah, evaluasi itu harus dilakukan selama Bapak Ibu peer teaching. Jadi dikasih waktu berapa menit ya, 40 atau 60. Itu udah termasuk evaluasi. Misalnya hanya mengasih kuis 5 soal misalnya ke nanti pesertanya atau bagaimana gitu. Itu tergantung mau esai, mau isian ya terserah. Assalamualaikum Mbak Eli. Waalaikumsalam Ibu Charity. Ini Ibu mau nanya singkat untuk masalah TA itu ada poin bahan ajar. Ya. Apakah Ibu tentuin atau kami boleh pilih? Itu bebas. Saya Bebas ya Bu, boleh LKPD. Cuma gini ya, boleh, untuk ya. tugas akhir saya tekankan bahan ajarnya itu sesuai dengan materi tersebut. Jangan kemana-mana. Misalnya gini, zat yang akan dipisahkan adalah campuran garam di tugas akhir itu ya. Campuran garam itu berarti garam yang sudah ada pengotornya, ada naftalena dan ada pasir sebagai pengotornya. Sehingga bahan ajarnya itu sesuai dengan itu. Ya, bahan ajarnya tentang campuran, pemisahan campuran ya Bapak Ibu. Kalau mau menyusun LKPD-nya berarti bagaimana sih cara memisahkan garam dari naftalena Dengan pengotor ya. Iya. Nah, kemarin banyaknya kemana-mana LKPD-nya ada destilasi, ada kromatografi. Kata saya teh, nah itu nyambung kan sesuai dengan materi tersebut. Nah, itu.
Kemudian evaluasinya juga disesuaikan, Bapak Ibu. Kalau misalkan mau menampil bebas ya, saya akan mengasih Bapak Ibu bebas gitu evaluasinya seperti apa. Mau bentuknya hanya psikomotor, misalnya hanya mengetahui performance dari anak ketika melakukan eksperimen memisahkan garam itu, yang jelas rubriknya harus jelas. Kalau psikomotor rubriknya seperti apa, indikator setiap rubriknya juga harus jelas gitu. Seperti apa. Kalau misalkan alat evaluasinya pengetahuan, jangan lupa Bapak Ibu harus juga mencantumkan indikatornya. Nah, rata-rata tidak mencantumkan indikatornya, jadi langsung soal. Jadi kita kembali lagi, soal itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, tujuan pembelajarannya mau apa? Berarti indikatornya diselipin nanti di poin terakhir itu ya, Bu? Indikatornya? Iya, indikatornya. Sebelum bikin soalnya maksud Ibu? Iya, jadi ada indikator, ada soalnya seperti apa, kunci jawabannya apa. Sistem penilaiannya seperti apa ya gitu? Iya, seperti itu. Buat tabel berarti Bu ya. Terus ketika menjawab bagaimana sih proses pemisahannya, nah harus jelas. Banyak yang benar proses pemisahannya, misalnya menyebutkan ketika akan memisahkan garam dari naftalena dan pasir itu harus sublimasi dulu, kemudian apa ya. Betul tahapannya. Tapi ketika dibaca isinya, Bapak Ibu tahu isinya itu copy paste dari internet dengan campuran yang lain. Saya nggak tahu itu apa. Kata saya nggak nyambung dengan yang ditanya. Jadi harus jelas. Misalnya kalau tahapannya mau sublimasi, apa zat yang bisa dipisahkan dari proses ini? Sisanya apa gitu harus dicantumkan. Sisa ini kemudian dipisahkan dengan cara ini. Dengan cara ini dapat ini, sisanya masih ada ini gitulah Bapak Ibu. Jadi jangan cari contoh yang lain gitu. Karena tidak ditanya. Ya, sudah? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Siap. Sudah, kalau tidak karena udah azan, terima kasih. Kita ketemu besok sore ya, jam 4. Jam 4 ya? Insyaallah, Bu. Ya, terima kasih semuanya. Nanti saya kirim ya rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.